Halo minasang, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Cold Piece. Film ini merupakan film psikopat tersadis dan terseram, banyak darah berceceran. Tapi tenang saja, saya akan merangkum semuanya dengan rapi dan bebas dari ban adsense kuning. Hihihi. Lah, emang channelnya ini udah ada aksennya apa? Kan belum. Oh iya ya. Hiks. Oke, langsung saja kita mulai filmnya tanpa banyak bacot. Kita mulai saja filmnya. Tambah satu tiga, tiga tambah satu, wah, empat tambah satu, semuanya ada berapa banyak. Di awal cerita terdapat seorang keluarga, ayahnya yang bernama Samoto dan orangnya ini sangat pemalu, tidak tegas dan selalu tidak mau banyak bicara. Lalu anaknya yang bernama Mitsuko dan seorang ibu bernama Taiko. Taiko merupakan istri kedua dari Shimoto. Istri pertama Samoto telah meninggal, dan Taiko yang selalu murung mukanya karena hubungan dengan anaknya yang tidak terlalu baik. Samoto memiliki toko ikan hias. Sehari-hari dia hanya berjualan ikan hias. Mereka ternyata sebagai keluarga memiliki hubungan yang tidak baik. Tiba-tiba pacar Mitsuko menelpon ketika sedang makan. Kemudian pacar Mitsuko mengajaknya untuk pergi. Di sini Samoto yang kelihatannya keberatan, namun dia tidak berani melarangnya karena Samoto ini kurang dihargai sebagai kepala keluarga dan sangat lemah. Kemudian ada telepon dari supermarket menyatakan bahwa anaknya ketahuan mencuri dan akan dilaporkan ke polisi. Kemudian Samoto pun segera ke sana. Dan Samoto pun berminta maaf kepada manajer dan akan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Kemudian ada seorang om-om masuk ke situ yang bernama Murata. Dia merupakan pria yang ramah. Murata merupakan saksi pada saat mencuri Mitsuko. Namun Murata ini menyarankan kepada sang manajer untuk tidak memperpanjang masalah ini. Dan akhirnya manajer pun mensetujuinya. Murata ini juga seorang pengusaha ikan. Dilihat dari mobilnya, Murata kelihatannya kaya. Lalu setibanya di toko Murata, betapa besar ikan si Murata ini. Murata pun mengenalkan kepada istrinya, karena Murata ini orang yang bisa mencairkan suasana, membuat mereka semua bahagia. Murata pun menawarkan anak Samoto untuk bekerja di toko miliknya. Samoto pun mengizinkannya. Kemudian anaknya pun diantarkan ke toko Murata. Samoto pun berpamit untuk bekerja. Lalu singkat cerita, Murata mengantarkan Taiko ke rumahnya. Samoto pun berterima kasih atas kebaikan Murata terhadap dirinya. Murata pun mengajak Samoto untuk ke tokonya esok hari untuk membicarakan bisnis. Lalu Samoto pun berkata, "Oke, baiklah bos." Hal aneh terjadi perubahan pada Taiko yang begitu friendly. Apa sih ngomong apa sih? Samoto pun begitu senang. Esok harinya Samoto pun datang ke tempat Murata. Kemudian Samoto diajak meeting bersama dirinya tanpa tahu apa isi meeting tersebut. Kemudian saat meeting, relasinya tidak setuju apa yang dikatakan Murata. Murata terlihat marah pada saat itu. Perubahan sifat dari Murata sangat drastis, beda dengan biasanya. Samoto pun cukup terkejut. Kemudian istrinya Murata membawakan minuman botol untuk tamunya. Kemudian tiba-tiba relasinya setelah minum terjadi seperti keracunan dan meregang kesakitan. Samoto pun yang mencoba menolongnya malah dimarahi oleh Murata. Murata mengatakan, "Hidup ini keras bos, jika pengen sukses harus melakukan kekerasan juga, paham lu?" Kemudian Samoto diancam jika pelapor polisi hal ini maka akan terjadi kepada anaknya. Samoto pun dipaksa menjadi tangan kanan Murata dalam setiap bisnisnya. Samoto yang polos pun terpaksa mengikuti kemauan Murata. Kemudian mereka membereskan dan membersihkan mayat itu, lalu dinaikkanlah ke dalam mobil. Sesampainya di sebuah rumah, mereka menurunkan mayat tersebut ke rumah. Setelah selesai, Samoto disuruh keluar rumah.
Kemudian setelah 5 menit, Samoto disuruh ke dalam. Tiba-tiba Murata dan istrinya sedang mencincang orang tersebut. Darah-darah pun tumpah berceceran. Ngeri. Mereka berdua pun menjahili Shimoto yang terlihat mual ketika melihat darah tersebut. Payah lu bro, begitu aja mual. Wak 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 katanya. Setelah itu Murata pun membuang daging tersebut ke dalam sungai. Ketika pulang, Samoto melihat istrinya yang sedang mandi. Dan Samoto pun, ini channel friendly. Jadi kita skip aja ya. Uhuy. Samoto yang masih terngiang-ngiang kejadian tersebut, kemudian meminum segelas air untuk menenangkan dirinya. Esok hari pun tiba, ia memeriksa anaknya di toko milik Murata. Kemudian, Shimoto diajak meeting lagi bersama Mr. Tutsui. Dia adalah teman dekat dari Murata. Kemudian anak buahnya yang bernama Eddie. Ketika sedang asik mengobrol, mereka kedatangan tamu yang merupakan seorang yakuza. Mereka menanyakan teman mereka yang hilang yang kemarin hari ia pergi ke sini. Padahal Murata ini telah membunuhnya. Disinilah kita lihat sikap atau sifat psikopatnya yang jago berakting. Dia mulai melancarkan aksinya. Mereka bersikap pura-pura tidak tahu dan berakting seperti ketakutan agar geng Yakuza simpati. Tutsui pun meyakinkan geng ini bahwa Murata merupakan orang yang baik. Akhirnya geng tersebut berhasil tertipu dengan mereka berdua. Ketika Mr. Tutsui pulang, istrinya Murata masuk ke mobil bersama Tutsui. Shiamoto yang melihat itu makin bingung dan apa sih ini keluarga hancur banget ya. Kemudian tiba-tiba polisi datang dan menanyakan kepada Shiamoto tentang Murata yang dicurigai karena banyak orang yang hilang saat bekerja dengannya. Namun Shiamoto pun tak menjawab jujur demi keselamatan anak dan istrinya. Kemudian Murata menarik Shiamoto untuk menjemput istrinya ke rumah Tutsui. Setiba di sana, Mr. Tutsui tidak sadarkan diri dengan beberapa racun tergeletak di kasurnya. Ternyata ini semua adalah akal-akalan Muara dan istrinya untuk menyelenyapkan Tutsui untuk melepaskan hasrat psikopatnya. Kemudian si Eddie yang panik disuruh meminum botol itu. Shiamoto pun sempat melarangnya, akan tetapi Eddie keburu meminumnya. Melihat Eddie masih berdiri, kemudian Murata dan istrinya mencekik sampai tewas. Kemudian Shiamoto pun terpaksa membantu mereka berdua untuk melenyapkan mayat Tutsui. Mayatnya pun dibawa kembali ke rumah tengah hutan. Ketika Murata mencincang, Shiamoto pun disuruh membuatkan minuman untuk mereka berdua. Selesai mencincang, Shiamoto kemudian membuang daging tersebut ke sungai. Sebagai hadiah Shiamoto disuruh berkencan dengan istrinya. What? Apa ini? What the fuck? Namun karena Shiamoto pria yang berwibawa dan tidak sombong, dia pun menolak itu semua. Murata menjelaskan Shiamoto harus siap siaga dan dia pun benci dengan sifat pemalu dari Shiamoto ini. Kemudian Murata pun kesal. Dia mengatakan dia sudah tidur dengan istrinya Shiamoto. Anjir, parah malah kayak gini. Dari sinilah Shiamoto mulai emosi dan memukul wajahnya Murata. Tidak lama Shiamoto mendatangi Aiko dan langsung tahu sendiri lah ngapain ya. Lanjut. Tadi duga Shiamoto mengambil pulpen dan menusuk leher Aiko. Kemudian dia menghampiri Murata dan menusuknya sampai sekarat. Si Aiko malah ketawa dia. Memang psikopat, gak ada perasaan dia si Aiko ini. Kemudian mereka kembali ke rumah hutan. Kemudian Shiamoto menyuruh Aiko untuk mencincang tubuh Murata ini, sama seperti mencincang tubuh korban yang lain. Shiamoto mengatakan bahwa sekarang Shiamoto adalah Murata yang baru dan lu adalah istrinya, seperti itu. Tetapi anehnya Aiko menurutinya, karena Aiko yang psikopat malah menikmatinya saja. Ketika pulang ke rumah, Shiamoto sifatnya berubah 180 derajat dan memaksa istrinya untuk memasak. Di sini Shiamoto sepertinya sudah muak dengan keadaan di rumahnya. Shiamoto hanya ingin keadaan rumah yang harmonis dan friendly seperti channel ini. Apa sih? Kemudian Shiamoto kembali ke rumah di hutan tersebut dan menelpon polisi. Setiba di rumah hutan, Shiamoto membunuh Aiko dan kemudian duduk di atas kursi dengan badan penuh darah. Tak lama polisi datang.
Kemudian istri dan anaknya ikut datang ke TKP. Aiko kemudian menghampiri Shiamoto di situ. Akan tetapi Shiamoto malah membunuh Aiko. Alhasil, Aiko pun tewas. Kemudian Mitsuko datang dan ayahnya datang kepadanya. Kemudian ayahnya bilang, "Hidup ini keras, Bung." Kemudian Shiamoto menggorok lehernya. Mitsuko yang melihat itu malah tertawa. Sepertinya Mitsuko mengalami gangguan jiwa akibat melihat hal tersebut. Kemudian film pun selesai. Bubar, bubar, bubar. Oke, film udah selesai. Tidak ada hikmah yang bisa diambil dari sini dan hanya saja udahlah, nggak perlu dijelaskan lagi film yang sangat banyak darah ini. Dan intinya jangan suka main darah, nanti kena tilang Pak Polisi. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.